Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Masih semangat ya? Semangat. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Sawangan, yang saya hormati pula rekan-rekan guru. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Saya mengundang jenengan untuk mengikuti diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Seharusnya panjenengan semua masih banyak kegiatan, namun jenengan sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3 SDN 02 Sawangan dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang nanti akan saya paparkan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Ini merupakan salah satu kewajiban atau tugas yang harus saya penuhi di program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini ada beberapa Bapak Ibu guru yang mau mengikuti jejak saya. Mudah-mudahan ini, dan saya doakan untuk berikutnya ada yang lolos untuk CGP pada tahap berikutnya. Kita mulai Bapak Ibu ya, untuk menyingkat waktu. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Wiwi Handayani, CGP Angkatan 10 dari SDN 02 Sawangan, Kabupaten Pekalongan. Tujuan saya di hadapan panjenengan sedoyo, di sini saya tidak bermaksud minteri nggih, mboten nggih. Tapi di sini kita belajar bareng. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling memotivasi demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu nggih. Di dalam materi modul 1.4 ini, konsep-konsep inti dalam modul budaya positif diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Dari konsep-konsep inilah nanti yang akan kita bahas di dalam modul 1.4 disiplin positif. Satu persatu mari kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan filosofi KHD, ya. Filosofi KHD itu sudah saya pelajari di modul 1.1. Di situ KHD tujuan pendidikannya adalah di sini adalah mewujudkan pelajar yang berkarakter dan memiliki profil pelajar Pancasila. Di dalam pengajaran KHD itu kita dalam perubahan paradigma belajar itu dulu ada namanya belajar yang berpusat pada guru. Mungkin ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Selama ini pembelajarannya yang aktif gurunya, ya kan? Nah, untuk kali ini nantinya Bapak Ibu sedikit saja perubahan untuk paradigma belajar itu diferensiasi. Artinya pembelajaran itu berpusat pada murid, tidak lagi yang aktif gurunya, namun yang aktif harus muridnya. Nah, di sini KHD itu pembelajarannya menuntun. Menuntun itu artinya apa? Siapa yang tahu menuntun deh? Menuntun itu dalam arti kata apa? Apa bukan kan? Menuntun. Arti kata menuntun. Mengajari bisa. Kenapa Pak Puji? Memberikan arahan, ya betul semua. Menuntun di sini artinya memberikan arahan, memberikan apa ya, hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, filosofi KHD di sini adalah menginginkan atau bercita-cita kita itu pembelajarannya adalah berpusat pada murid. Kemudian untuk mewujudkan generasi atau pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ya. 6 dimensi diantaranya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian siswa itu diharapkan nanti berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 6 dimensi ini tentunya yang dicita-citakan oleh KHD. Nah, kita sebagai guru ini berupaya untuk mewujudkan supaya di satuan pendidikan kita itu memiliki murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini tentunya sudah dihafal Bapak Ibu ya. Mungkin dengan menyanyi bisa deh. Coba kita bersama-sama untuk mudah mengingatnya itu dengan bernyanyi. Bu Heni mungkin bisa memberi contoh. Ya, kita bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 6 dimensi yang diharapkan oleh KHD. Berikutnya mengenai disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Lah, ini yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Contoh kecilnya, misalnya ada siswa kita yang terlambat masuk sekolah, tiba-tiba tanpa secara sadar kita memberikan hukuman. Biasanya terlambat, ayo kamu
lari dulu. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Di program pendidikan guru penggerak itu tidak boleh ada yang namanya hukuman. Itu tidak diperbolehkan. Apapun alasannya itu tidak boleh dilakukan. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu alasannya kenapa? Mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru ada yang berpendapat kenapa kok tidak boleh menggunakan hukuman? Iya betul sekali Pak Edi, karena bisa membawa dampak yang negatif. Dampak negatif itu banyak sekali ya. Misalnya mungkin secara emosional dia menjadi pendendam. Dalam hati kecilnya kan, aku kon misalnya bersih lapangan atau kon lari-lari, besok nek nyong jadi kepala dinas pindah sampean. Misalnya ini seperti itu. Di sininya tumbuh rasa pendendam. Itu salah satu contoh kecilnya. Artinya betul Pak Edi tadi menimbulkan dampak yang negatif. Terima kasih Pak Edi jawabannya. Selanjutnya, disiplin positif dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya kita itu disiplin itu tujuannya supaya misalnya tertib, kita ada aturan, disiplin ben tertib, tetapi ada istilahnya bukan karena hati nurani kita, namun itu ada faktor dari luar, faktor eksternal. Misalnya nyuwun sewu Bapak Ibu, misalnya ini contoh kecilnya kita di lingkungan kita, aku makan gasi jadi alun kepala sekolah. Nah itu bersikap disiplin, namun itu hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan atau ujian, tidak dari dalam dirinya atau tidak dari karena kesadaran diri, namun karena faktor eksternal. Itu salah satu contohnya. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih ya, semangatnya mana? SDN 02 Sawangan luar biasa. Iya. Lanjut, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini tadi, dia itu disiplin bukan karena ada faktor lain, tetapi memang karena ada motivasi dari dirinya sendiri. Nah, nyuwun sewu nek misale Bapak Ibu negur murite utawa nek misale murite jenengan berprestasi, nyuwun sewu dikasih hadiah itu mendisiplinkan atau dapat mengembangkan perkembangan anak atau bagaimana? Misalnya siswanya jenengan pinter dikasih hadiah, itu menumbuhkan atau dapat mengembangkan dia menjadi lebih baik atau bagaimana? Reward atau hadiah itu bisa memotivasi siswa. Betul atau salah pernyataan tersebut? Betul? Betul. Alasannya? Lebih semangat. Kalau menurut Pak Edi bagaimana? Betul sekali jawabannya Pak Edi ya. Untuk yang siswa yang lain bisa termotivasi gitu. Iya, itu hanya sementara. Namun alangkah baiknya penghargaan ataupun hadiah itu sebaiknya secara pribadi ya. Artinya begini, maksudnya misalnya siswa panjenengan ada yang berprestasi, kita memberikan penghargaannya itu secara langsung melalui pribadi. Misalnya secara pribadi temui, kamu hebat, ternyata kamu bisa melukis seperti itu, cukup seperti itu. Dia akan merasa bangga, dia akan membanggakan dirinya bahwa dia itu mampu.
Namun kalau Bapak Ibu guru memberi hadiah, itu sifatnya hanya sementara. Artinya tidak di depan teman-temannya itu ya, Bu? Ya kalau bisa jangan bentuk penghargaan juga. Penghargaannya dalam bentuk perilaku, artinya memberikan motivasi yang bagus. Jadi kesimpulannya begini, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, betul atau salah? Kira-kira tadi menurut jenengan saya memberikan pernyataan seperti ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Tidak. Nah, jenengan sudah bisa berani menjawab tidak, karena tadi akan menimbulkan dampak yang negatif. Meskipun secara kenyataannya nek ora di kayak hukuman kuwi ora apa ya jenenge tidak jerah, artinya nanti itu terulang-ulang lagi, namun itu tidak diperbolehkan. Pokoknya mulai sekarang Bapak Ibu sedikit dirubah cara kita ya, agar mereka berdisiplin itu tidak dengan hukuman ataupun yang lainnya. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Artinya kita itu tidak usah memberikan suatu penghargaan dalam bentuk apapun agar mereka disiplin. Biarkan disiplin itu tumbuh dengan kesadaran dirinya. Disiplin positif, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini adalah tujuannya kenapa diterapkan disiplin positif. Bapak Ibu perlu diketahui kata disiplin positif ini artinya apa ya? Nek menurut jenengan disiplin positif, Bu Putripah bisa menjelaskan disiplin positif? Pengertian dari jenengan disiplin positif itu kaitannya dengan apa? Dari dalam hati sendiri, punya kesadaran. Iya, betul sekali. Nah, itu ditumbuhkannya dari dalam diri sendiri. Nah, ini kaitannya dengan budaya positif. Nah, budaya positif. Arti kata budaya berarti apa? Budaya kebiasaan. Artinya untuk mewujudkan disiplin positif itu tentunya ada kebiasaan atau budaya positif yang diterapkan di satuan pendidikan. Nah, itu salah satu caranya adalah menerapkan adanya budaya positif untuk mewujudkan adanya disiplin positif. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan ini bisa diambil dari beberapa contoh ya. Misalnya di sini dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah Bapak Ibu nyanyikan, otomatis tadi sudah hafal ya. Di situ ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu salah satu contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila.
Kemudian dari IBO Primary Years Program PYP itu di situ ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh nilai dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage itu ada cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, suka menolong, percaya diri, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, selanjutnya yang akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ini berlaku bagi semua manusia. Artinya di satuan pendidikan itu ya berlaku untuk murid kita, untuk Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah. Apabila dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka ini akan berpengaruh pada perilaku diri kita. Suatu contoh katakanlah yang nomor 1, bertahan hidup. Bertahan hidup itu diantaranya kita butuh makan, bernafas ya, kemudian kesehatan. Itu adalah salah satu contoh bertahan hidup. Seandainya ini berlaku pada murid, misalnya murid datang sudah terlambat, kemudian di sini ngantuk, ditanya, Mbak, kenapa ngantuk? Ternyata dia belum makan. Nah, ini salah satu kebutuhannya berarti tidak terpenuhi. Nah, ini sangat berpengaruh pada perilaku manusia. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang pun juga kalau tidak terpenuhi juga akan berpengaruh pada perilaku manusia. Nah, ini kelima-limanya harus terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi bertahan hidup, diantaranya adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada makan, minum, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya dipedulikan, kemudian adanya kerjasama kelompok ya, misalnya murid kita kok pembagian kelompok, misalnya Bapak Ibu guru berdiskusi, kemudian siswanya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, namun ada salah satu siswa Bapak Ibu yang tidak diikutkan kelompok, dia itu berarti merasa kurang adanya kasih sayang. Ini dapat berpengaruh pada perilaku dirinya. Artinya apa Bapak Ibu? Nah, kita sebagai guru itu harus memperhatikan kebutuhan tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya dia itu bebas dalam artian misalnya kita sebagai guru itu harus tahu karakter siswanya, kita harus memahami bahwa siswa kita itu unik-unik, ya, memiliki karakter sendiri-sendiri, tidak sama, dan ini pun harus disesuaikan dengan mereka sendiri-sendiri wataknya ya. Misalnya kok anak ini belajarnya harus dengan cara seperti ini, ya dipersilahkan, dibebaskan, ya, tidak semua diperlakukan sama karena mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian kesenangan.
Di sini bermain, humor, tertawa, dan antusias. Yang kelima, penguasaan, yaitu harga diri, memimpin, diakui, didengar, dan dianggap. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua faktor yang mempengaruhi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu datangnya dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya ini, aku ben ojo dihukum, aku arep karo guru. Nah, ini berarti motivasinya datangnya dari luar atau eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nyopak sergep berangkat sekolahnya gasi-gasi ben dialog. Nah, ini adalah menunjukkan adanya ingin penghargaan dari orang lain. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya tumbuh dan sadar dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena kepala sekolahnya, tapi memang benar-benar karena kesadaran diri. Nah, itu contohnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya Bapak Ibu seringkali mendengar istilah hukuman, bahkan pernah melaksanakannya, ya. Hukuman itu secara itu tidak terencana, kadang-kadang kita otomatis, refleks. Misalnya ada murid kita yang berantem, kadang kita secara refleks, kamu yang berantem tak suruh apa misalnya, dan itu adalah suatu bentuk hukuman. Perbedaannya di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Artinya tidak ada istilahnya peraturan secara tertulis di situ secara tiba-tiba. Kemudian konsekuensi biasanya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya ada murid Bapak Ibu yang tidak mengerjakan PR. Lah, Bapak Ibu konsekuensinya kalau misalnya tidak mengerjakan PR, nanti silahkan di kelas, di ruangan dikerjakan sendiri. Beda dengan hukuman ya. Nah, ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Namun tetap siswa itu merasa tidak nyaman. Ini bisa juga menimbulkan pembulian. Karena apa? Karena mereka, teman-teman yang melihat, tadi kamu disuruh ngapain sama bu guru? Nah, ini menimbulkan pembulian juga. Ini juga kurang tepat. Yang lebih tepat yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini adalah dialog atau kolaborasi baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan kepala sekolah dan orang tua. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini itu tidak istilahnya secara baik-baik siswa diajak ngomong, nanti siswa itu menemukan solusinya sendiri dan dia tahu persis nanti apa yang bisa dia lakukan. Nah, ini restitusi. Selanjutnya dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan.
Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau muridnya dihukum itu yang lainnya kan membuli. Wah, kamu tadi disuruh Bapak Ibu lari-lari ya. Nah, ini membuat murid itu merasa rendah diri. Kemudian penghargaan, ini kurang efektif Bapak Ibu. Tadi yang sudah disebutkan sama Pak Edi ya, karena itu sifatnya hanya sementara. Merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Salah satu contohnya misalnya Bapak Ibu guru kalau punya murid yang pinter itu disuruh maju. Ya coba ini Vika maju yang pinter, disuruh terus, ini otomatis teman-teman yang lainnya itu menjadi iri. Artinya apa Bapak Ibu, di situ kan tidak dianggap aku duduk muridnya Bu Wiwi, saya dikongkon kan terus kan, ini menimbulkan hal yang kurang bagus. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di restitusi ini fokusnya adalah bagaimana siswa itu dapat memecahkan permasalahannya dan dapat menemukan solusinya. Nantinya siswa itu dapat berkembang dengan sendirinya, tahu oh ternyata saya itu salah, ternyata saya itu harus seperti ini. Nah, inilah cara yang tepat, yaitu dengan cara restitusi, tidak melalui hukuman dan tidak melalui yang lainnya. Mudah-mudahan nanti dengan saya menularkan apa yang saya dapat dari program penggerak ini, mudah-mudahan sedikit, paling tidak sedikit ya, sedikit dapat merubah di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Itu yang saya harapkan. Pembahasan selanjutnya Bapak Ibu mengenai posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai guru di sini, yaitu 1 sebagai penghukum, kemudian yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, kemudian yang 4 pemantau, yang kelima manajer. Nah, ini seringkali dilakukan Bapak Ibu. Misalnya ada muridnya yang tidak memakai sepatu. Kamu kenapa kok tidak pakai sepatu? Tahu kan aturannya kalau setelah itu pakai sepatu. Ayo kamu membersihkan kamar mandi. Nah, itu secara tidak sadar Bapak Ibu guru adalah sebagai penghukum. Kemudian misalnya sebagai teman. Sebagai teman di sini berarti ada pembicaraan yang bagus, diajak ngobrol yang bagus. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai manajer Bapak Ibu, lah ini sebagai manajer tentunya Bapak Ibu diharapkan nantinya dengan mengikuti CBP nanti insya Allah Bapak Ibu akan menjadi kepala sekolah. Nah, nanti kalau menjadi manajer, posisi sebagai manajer nanti dapat melaksanakan pemecahan masalah ini dengan posisi kontrolnya sebagai manajer. Artinya kita bisa berdialog bagaimana cara pemecahan masalahnya dengan baik, tidak dengan cara memberi hukuman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, misalnya ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan piket harian, disuruh membersihkan toilet dan kamar mandi sekolah. Nah, ini berarti panjenengan semua posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat
tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah itu misalnya kamu itu kan sudah tahu aturannya, kalau hari Senin itu harus berseragam lengkap, kenapa kamu tidak? Nah bapak ibu seperti itu terus, itu artinya membuat murid itu merasa bersalah. Itu posisi kontrol panjenengan adalah berarti sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, ini ada pembicaraan yang kaitannya dengan dialog yang lebih bagus. Misalnya seperti ini, ada siswa tadi yang tidak mengerjakan piket harian, Bapak Ibu tentunya dengan percakapan yang bisa membuat agak nyaman oleh murid Bapak Ibu, misalnya, ayo dong ikuti tata tertib sekolah, tolong ya bantu Bapak Ibu biar nyaman semua. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bersihkan ruangan yang kotor ya. Nah ini salah satu contoh posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, misalnya tadi tidak mengerjakan piket dan tahu konsekuensinya bukan? Artinya di situ kalau misalnya tidak mengerjakan piket harian ada konsekuensinya. Nah ini hanya sebagai pemantau, artinya mengingatkan. Setelah ini kamu segera bersihkan ruangan kelasmu sebagai ganti tidak piket dan jangan diulangi lagi. Nah itu tadi contoh-contoh kita guru sebagai posisi kontrol. Ada 5 Bapak Ibu ya, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada siswa tidak mengerjakan piket harian, posisinya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah di sini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer artinya dia itu biar menyadari dirinya sendiri bahwa dirinya itu salah atau tidak. Kemudian dia itu nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya karena sudah melakukan kesalahan tersebut. Nah itu posisi kita sebagai manajer, artinya seperti itu. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai posisi kontrol belum mampu, nah ini bisa dengan teman yang lainnya, jangan sendirian ya. BWK merawani jadi Pak Edi, maka harus ditemani. Pembahasan berikutnya mengenai keyakinan kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu yang kita kenal kan peraturan kelas ya, tapi sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Itu kenapa? Peraturan memaksa. Iya bagus jawabannya Bu Putri Pak. Peraturan itu memaksa. Terus kalau keyakinan itu bagaimana? Sadar dari diri sendiri. Pintar, saya punya teman yang hebat ini. Keyakinan kelas itu berarti dari kesadaran diri sendiri, artinya itu melalui kesepakatan. Bapak Ibu tentunya di kelas masing-masing sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing ya. Nah, keyakinan kelas yang harus disepakati itu apa? Nah, Bapak Ibu sudah mempraktekannya di satuan pendidikan masing-masing. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kalimatnya yang mudah dipahami. Saya minta satu contoh keyakinan kelas yang mudah dipahami. Bu Kalimat.
keyakinan kelas yang mudah aja, yang mudah. Iya, kesepakatan. Ya, maksudnya biasanya begini Bapak Ibu. Sebelum kita pembelajaran, kita itu harus ada keyakinan kelas dulu, ada kesepakatan kelas dulu. Misalnya Bu Ati, iya berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nah itu yang mudah. Kata-katanya yang mudah diingat saja. Misalnya kita sepakat kalau kita mau pembelajaran atau sesudah pembelajaran kita harus berdoa dulu. Yuk kita harus sepakat bahwa nanti kalau mau pembelajaran harus berdoa. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain mungkin Baca. ya membaca. Misalnya bagaimana Bu Tanti? 15 menit sebelum pembelajaran. Ya, ini adalah kesepakatan. Misalnya sebelum pembelajaran harus membaca terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Dibuatnya bersama dengan murid, jangan sepihak. Artinya kita sepakat dengan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan di awal. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu di segitiga restitusi, yaitu tahap yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya melalui 3 tahapan tadi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh validasi tindakan yang salah misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya berarti di sini ada validasi tindakan yang salah. Lanjut, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Misalnya, kamu tadi kok bertengkar kenapa? Guru tadi pulpen saya diminta terus saya mentang-mentang teman saya. Oh ya wajar. Misalnya kalau kamu marah, kalau Bu Wiwi di posisi kamu juga akan sama. Itu contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tadi misalnya ada permasalahan, kamu tadi melakukan hal ini kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak ya? Misalnya kalau dalam kelas itu tidak boleh rame, ternyata kok rame ribut karena bertengkar. Nah itu ditanyakan, kamu kira-kira itu yang dilakukan itu melanggar keyakinan kelas tidak ya? Dia nanti sadar sendiri melanggar Bu, dia berarti kan ngerti. Terus bagaimana selanjutnya solusinya? Nah seperti itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Nah berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Sebentar ya.
Oke, kamu sudah berusaha untuk solusinya. Sekarang boleh kembali ke semangat ya di sini. Tapi benar dan berbuat keras, artinya kamu benar ya sama Rizky. Iya, Bu, karena saya bersiksa. Terpaksa. Karena siksa menolak pekerjaan saya. Oh, wajarlah kalau kamu marah dan mesra. Tentunya Bibi di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Terus, hal yang kamu lakukan pada Rizky? Saya marah dengan dua buku Rizky. Oh, begitu. Kamu berbuat seperti itu mungkin ada alasannya. Ya, aku merasa siksa menolak pekerjaan saya. Tidak mau belajar sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu marah. Itu mempelajari tindakan teknologi keselamatan. Terus sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kamu marah-marah itu melanggar keyakinan kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai sesama teman. Oh, menurut kamu menghargai sesama teman itu penting tidak? Ya, tapi kalau menurut kamu penting, sekarang keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Bersabar. Oh, kamu bersedia melakukan hal ini? Ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus menghormati sesama teman dalam mencapai pekerjaan saya, dan saya akan melakukan apapun dulu atau kepala sekolah. Baiklah, kamu bisa menemukan solusinya. Sekarang kita harus kembali ke kamu. Terima kasih ya, Rina. Itu salah satu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada tanggapan dari siswa, respon siswa. Nama saya Rizky, kelas 5 SDN 2 Sawangan. Saya senang sekali jika diajak berdiskusi dengan Bu Wiwi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya akan tidur seperti awal kalau tidak terlambat masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina, kelas 5 SDN 2 Sawangan. Terima kasih Bu Wiwi, saya sudah diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya harus bersabar apabila ada teman yang menolak pekerjaan saya. Saya dan menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, itu adalah salah satu contoh tanggapan atau respon dari siswa. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, masih semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Luar biasa. Bapak Ibu, untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, seyogyanya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana seorang guru diharapkan mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Artinya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, harus dapat mewujudkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro, sesuai dengan filosofinya, yaitu memiliki murid yang berprofil pelajar Pancasila, ya, memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini, desiminasi aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat
bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ya, dan dapat mengimplementasikannya di satuan Bapak Ibu guru masing-masing. Saya atas nama pribadi dan teman-teman mohon maaf apabila dalam menyampaikan hal ini banyak sekali kekurangannya Bapak Ibu, itu datangnya dari diri saya sendiri. Namun kalau ada hal-hal yang baik yang dapat dimanfaatkan, itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.